Komponen kegrafikan. Komponen kegrafikan terdiri dari definisi komponen kegrafikan, cakupan materi, dan yang terakhir instrumen penilaian komponen kegrafikan. Yang pertama yaitu definisi komponen kegrafikan. Buku bahan ajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, maka analisis atau evaluasi terhadap buku perlu dilakukan. Kelayakan buku teks pelajaran perlu dilakukan khususnya pada komponen kegrafikan, karena dengan mengetahui sejauh mana kesesuaian antara buku teks yang digunakan dengan kesesuaian isi buku tersebut. Komponen grafika yang diukur meliputi kulit buku, ilustrasi mewakili isi, jenis huruf, memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang dan harmonis antara kulit depan, punggung, dan belakang, tata letak konsisten dan sesuai antara kulit buku dengan isi buku, jenis, ukuran huruf, dan penomoran pada seluruh isi buku konsisten, ilustrasi sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas isi. Budiono tahun 2019 halaman 7-8 pemerintah menetapkan untuk buku teks yang digunakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebelum digunakan sebagai sumber belajar di satuan pendidikan harus melalui tahap penilaian kelayakan pakai oleh BSNP meskipun buku tersebut telah disusun oleh tim pakar di bidangnya. Cakupan materi. Indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan kegrafikan yaitu yang pertama ukuran buku indikator, desain kulit buku indikator, desain isi buku indikator. Selain 4 unsur kelayakan tersebut, sebelum menyusun sebuah buku, seorang penulis buku teks terlebih dahulu membuat rancangan buku. Seorang penulis buku teks perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam membuat rancangan buku. Rancangan buku yang baik memperhatikan prinsip dasar dalam membuat ukuran buku, tata letak, ukuran huruf dan spasi dalam baris, jenis huruf, spasi dan struktur, 25 teknik penulis teks, diagram dan ilustrasi, dan anatomi buku teks pelajaran Irawan tahun 2020 halaman 31-32. Menurut Aryaji tahun 2017 halaman 6, adapun standar kelayakan kegrafikan yaitu ukuran buku, desain buku kulit, tipografi kulit buku, huruf yang sederhana, ilustrasi kulit buku, desain isi buku, tata letak isi, unsur tata letak harmonis, unsur tata letak lengkap, tata letak mempercepat pemahaman, tipografi isi, tipografi mudah dibaca, tipografi memudahkan pemahaman, ilustrasi isi. Dan di dalam cakupan materi yaitu yang pertama ada ukuran buku, yaitu A. Ukuran kertas yang sering digunakan untuk buku teks pelajaran SDMI yaitu seri ukuran A4. Ukuran yang lazim untuk buku teks pelajaran SDMI adalah 12 poin. Spasi kata yang baik adalah 25% dari ukuran huruf dan spasi antar kalimat tidak kurang dari 125% dari ukuran huruf. B. Penggunaan jenis font. Untuk SDMI bisa menggunakan Temfonts Barmatania. C. Ukuran huruf dan spasi dalam baris. Ukuran huruf 24 poin biasanya dipakai untuk judul, ukuran 22 poin untuk subjudul. Buku teks anak SDMI sekelas tinggi menggunakan tidak lebih dari 12 kata dalam satu kalimat. Terdapat banyak jenis huruf yang dapat dijadikan pilihan seperti terlihat dalam komputer atau sistem desktop. Spasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spasi antar kata dan spasi antar baris. Spasi antar kata memisahkan satu huruf dengan huruf lainnya, serta satu kata dengan kata lainnya. Spasi antar baris memisahkan teks dari baris yang satu dengan baris berikutnya dan juga dapat dipergunakan untuk memisahkan judul dengan subjudul. B. Bagian kulit buku. A. Desain tampilan. Kriteria desain tampilan ini diukur dengan menganalisis penggunaan warna dalam buku bernilai estetika. Warna yang digunakan harus menarik dan bernilai estetika, tetapi jangan sampai terlalu banyak dan terlalu mencolok. Penjabaran hasil analisis pada salah satu subbab pada komponen itu penting. Secara fisik tersaji dalam wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan. Dengan perkataan lain, buku teks pelajaran harus memenuhi syarat kegrafikan.
Asyhari 2016 halaman 8, yaitu penampilan unsur tata letak pada sampul muka, belakang, dan punggung secara harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten. Menampilkan pusat pandang center point yang baik, penggunaan huruf, kualitas kertas, kualitas cetakan, dan yang terakhir kualitas jilitan. B. Tipografi kulit buku. Tahir tahun 2018 halaman 3, kulit buku adalah elemen utama pada sebuah buku dan ia merupakan antara faktor penyebab khalayak terpengaruh dengan sebuah buku itu. 1. Tipografi isi bahan ajar sederhana, yaitu tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf, penggunaan variasi huruf bold, italic, all capital, small capital tidak berlebihan, lebar susunan teks normal, dan seterusnya. 2. Tipografi isi bahan ajar memudahkan pemahaman, yaitu jenjang hierarki, judul jelas, konsisten, dan proporsional, yaitu menunjukkan urutan hierarki susunan teks secara berjenjang sehingga mudah dipahami. Yang kedua, tanda pemotongan kata hyphenation. Pemotongan kata lebih dari 2 baris akan. C. Penggunaan huruf. Proporsional huruf pada buku diantaranya dinilai berdasarkan kombinasi jenis huruf yang digunakan dan tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf hias. Bakri 2018 halaman 8, yaitu pencerminan isi buku, keharmonisan tata letak, kelengkapan tata letak, daya pemahaman tata letak, dan seterusnya. C. Bagian isi buku, yaitu A. Layout tata letak. Tata letak teks memudahkan bagi pembaca untuk melihat secara cepat keseluruhan isi naskah mulai dari judul, subjudul, perincian subjudul, tabel, diagram, dan sebagainya. 1. Yaitu tata letak. Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola. 2. Unsur tata letak harmonis, bidang cetak dan margin proporsional. Yang ketiga, unsur tata letak lengkap, yaitu judul kegiatan buku. B. Ilustrasi gambar dan foto. Ilustrasi perlu menggunakan gambar dan warna yang berfungsi untuk memberikan makna tertentu atau untuk estetika yang membuat daya tarik dan menimbulkan motivasi. Ilustrasi dapat juga dibuat dalam bentuk tabel dan grafik untuk menyampaikan konsep informasi secara menyeluruh tanpa menggunakan banyak kata dan rahmat. Satu, ilustrasi mempunyai beberapa elemen yang dapat disajikan sebagai objek dalam menggambar Halawa 2020 halaman 3, yaitu ilustrasi isi mampu mengungkap makna arti dari objek, bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan, kreatif dan dinamis. Yang kedua, ilustrasi sampul menggambarkan isi materi ajar dan mengungkapkan karakter objek. C. Isi buku. Standar isi yang digunakan pada buku ajar berbasis infografis disesuaikan dengan kurikulum 2013. Isi buku ajar yang dikembangkan berupa materi yang sesuai dengan buku ajar terbitan pemerintah yang diubah ke dalam bentuk infografis. Buku ajar ini dikemas dengan penuh warna dan juga terdapat ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Yang terakhir yaitu pengembangan instrumen komponen kegrafikan. Di situ penilaiannya berupa butir dari komponen kegrafikan, lalu ada nilai, dan yang terakhir ada komentar. Di situ ada bagian kulit buku, dan yang terakhir ada bagian isi buku.